Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Jelani dari Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari dosen yang bernama Bapak Rizal Fahlevi, LC/MSI. Baik, langsung kepada soal yang pertama. Silahkan berikan argumentasi terkait pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam dengan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari filsafat, cakupan filsafat, dan kedudukan akal dalam berfilsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Kata filosofia merupakan kata menjemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Adapun ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada, baik material konkret maupun non material abstrak. Akal dari akar kata bahasa Arab akala yang berarti menahan dari perbuatan buruk, mengerti, membedakan dari hewan bahasa Indonesia, pikiran, ratio, dan rasa. Islam memberikan kedudukan yang sangat penting karena akal adalah merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia, karena sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, syariat, karena akal bersifat hisbi, relatif, berimplikasi, tidak absolut, dan daya jangkaunya terbatas. Pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam karena filsafat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Orientasi filsafat Islam selama ini terlalu berorientasi vertikal ketuhanan, jarang menghampiri persoalan horizontal, masalah sosial, dan alam semesta. Islam mengajarkan kebenaran yang hakiki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran filsafat bersifat spekulatif karena berbicara tentang hal-hal abstrak yang tidak dapat dipreminkan, sedangkan ilmu disebut kebenaran positif karena bisa diuji secara empiris. Tujuan mempelajari filsafat dalam Islam yaitu agar supaya seorang muslim dapat mengambil manfaat dari akal pikiran yang bermacam-macam untuk kekuatan dan kejayaan Islam. Lanjut kepada soal yang kedua. Selalu terjadi perdebatan dalam masyarakat terkait kesyariahan bank syariah, bahkan banyak yang berpendapat bank syariah itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Menyikapi hal tersebut, bagaimana Anda sebagai mahasiswa perbankan syariah mengonter asumsi masyarakat dan memberikan keyakinan terhadap pihak yang meragukan bank syariah? Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, adil wa tawazun, kemaslahatan, maslahah, universalisme, alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Dalam kaitan ini, lembaga yang memiliki peran terpenting adalah Dewan Syariah Nasional atau bisa disebut dengan DSN MUI. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia sekarang POJK menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional, pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki izin
Dewan Pengawas Syariah atau disebut dengan DPS, yang fungsinya ada dua. Pertama, fungsi pengawasan syariah, dan kedua, fungsi penasehat. Ketika bank dihadapkan dengan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah atau tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Jadi tidak perlu diragukan lagi tentang masalah ketidaksyariahan bank syariah, karena kesesuaian syariah suatu produk bank yang menerbitkan fatwanya yaitu oleh DSN MUI, dan apalagi diwajibkan pada setiap bank syariah memiliki DPS yang fungsinya menjadi pengawasan syariah dan penasehat. Lanjut kepada soal yang ketiga. Secara umum terdapat dua aspek dalam ilmu ekonomi, yaitu aspek positif ekonomis dan normatif ekonomis. Berdasarkan pemahaman Anda, apakah ekonomi Islam harus condong dengan salah satu aspek atau gimana? Silahkan jelaskan dengan detail. Menurut saya, ekonomi Islam tidak condong ke dalam ekonomi positif maupun ekonomi normatif, karena ekonomi Islam tidak lepas dari rujukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan pertama dan utama yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya untuk memberikan kepuasan lahir dan batin bagi manusia, serta memungkinkan melaksanakan seluruh kewajiban terhadap sang Khalik dan masyarakat. Lanjut kepada soal yang keempat. Dalam perkembangan ilmunya, seringkali ekonomi Islam selalu dibandingkan dan dikontraskan dengan ekonomi konvensional. Maka apakah ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional? Berikan argumentasinya dengan jelas, dan apa perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah? Iya, ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional, karena ekonomi konvensional adalah teori ekonomi kaitannya dengan kebebasan bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sedangkan ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Perbedaannya adalah dari ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama, sumber utama. Sumber utama ekonomi Islam yaitu dari Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi konvensional mengacu pada hal-hal yang bersifat positivity. Perbedaan yang kedua, tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai falah di dunia dan akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu. Perbedaan yang ketiga, keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi Islam yaitu bagi hasil pengambilan keuntungan dari prontase pendapatan. Sedangkan ekonomi konvensional bunga, pengambilan keuntungan dari prontase modal. Baik, lanjut kepada soal yang kelima. Selaku mahasiswa perbankan syariah, sudah seharusnya mengetahui terkait konsep rasionalitas ekonomi Islam dan etikanya. Berikan penjelasan yang mendalam terkait hal tersebut. Kedudukan etika sangat penting dalam mengkaji konsep rasionalitas menurut doktrin ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Aspek etika dalam ekonomi konvensional dianggap sebagai batas ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku tidak rasional. Tindakan etis seringkali diartikan sebagai pengorbanan kepentingan individu atau material untuk mengedepankan kepentingan sosial atau non-material. Dengan demikian, ketika perilaku rasional ekonomi diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan maslahah materi semata, maka perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional dan karenanya dikeluarkan dari pokok bahasan ilmu ekonomi. Secara umum, moral didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat ataukah tidak. Filosofi atas suatu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda, dan alasan inilah yang dikenal sebagai istilah etika.
Suatu perilaku yang dianggap rasional oleh paham konvensional dapat dianggap tidak rasional dalam pandangan Islam. Demikian pula sebaliknya, ekonomi Islam mempelajari perilaku pelaku ekonomi yang rasional Islam. Oleh karena itu, standar moral suatu perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam dan bukan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Moralitas Islam ini tidak diposisikan sebagai satu batasan ilmu ekonomi, namun justru sebagai pilar atau patokan dalam menyusun ekonomi Islam. Baik, lanjut kepada soal yang ke-6. Metodologi adalah kerangka penting dalam berfilsafat, terutama dalam membentuk dan menguji validitas sebuah teori secara ilmiah. Oleh karena itu, silahkan jelaskan konsep metodologi ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, dan tujuan ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam. Yang pertama, konsep rasionalitas Islam. Asumsi dalam analisis ekonomi didasarkan pada pertimbangan rasionalitas. Argumentasi yang dibangun memenuhi kaidah-kaidah logika dan diterima akal serta diterima secara universal. Kaidah umum dan universal sesuai dengan universalitas Islam dalam konsep ekonomi Islam adalah setiap pelaku ekonomi harus, yang pertama, bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Yang ketiga, berusaha meminimais resiko. Yang keempat, dihadapkan pada ketidakpastian. Yang kedua, etika dan rasionalitas ekonomi Islam. Aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi, karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi pelaku ekonomi yang rasional Islami, sehingga standar moral perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Yang ketiga, syariat, fikih, dan ekonomi Islam. Sikap rasional Islam mendorong pelaku ekonomi Islami untuk mencari informasi agar dapat meraih falah. Sumber informasi meliputi dua hal. Yang pertama, ayat kauniyah, fakta empiris. Yang kedua, ayat kauliyah, sumber yang berasal langsung dari Sang Pencipta. Syariah diartikan sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan Allah untuk manusia yang disampaikan melalui Rasulnya. Untuk memahami syariah diperlukan tiga hal mendasar. Yang pertama, keimanan. Yang kedua, moral. Yang ketiga, fikih, sumber hukum. Fikih atau sumber hukum yang diakui ahli hukum Islam yang utama atau pertama terdiri dari A. Al-Quran, B. Sunnah, C. Ijma, kesepakatan bersama para ulama, D. Qiyas, analogi masalah terhadap hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum yang kedua yang diakui ahli hukum Islam adalah A. Istimsah, pertimbangan kepentingan hukum, B. Maslahah mursalah, pertimbangan kepentingan umum, C. Istishab, meneruskan hukum yang sudah berjalan sebelum muncul hukum baru, D. URF, memberikan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat atau biasa juga disebut dengan urf. Yang keempat, kerangka metodologis ekonomi Islam, kebenaran dan kebaikan, metodologi ilmu alam vs versus metodologi ilmu sosial, objek ekonomi Islam, bagan terlampir. Karakteristik ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, moral sebagai pilar ekonomi Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, prinsip ekonomi dalam Islam. Basis kebijakan ekonomi Islam, paradigma ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam, falah, bahagia dunia sampai akhirat, hayyah thayyibah, baik dan terhormat, maslahah al-ibad, kesejahteraan hakiki.